Hai, kembali lagi di channelku. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Thank you. Oke, sekarang kita fun reading lagi ya. Pakai tarot. Jadi tarot sebagai media untuk menarik energi kita. Mana tahu ada petunjuk buat kita semua ya. Tapi karena ini general reading, berarti belum tentu cocok sama kamu. So, kamu harus mencerna baik-baik dan menyerahkan apapun itu sama Yang Maha Kuasa. Oke? Tema atau judul yang aku buat sekarang adalah alasan dia ragu menghubungi kamu lagi. Oke? Jadi dia ini bisa siapa saja ya. Bisa orang yang punya hubungan sama kamu, atau pernah punya hubungan sama kamu, dan kalian mungkin sekarang lagi kurang lancar gitu komunikasinya, atau mungkin komunikasinya nggak ada, antara nggak ada dan ada, jadi on off gitu ya mungkin. Jadi kita akan lihat apa sih alasan dia sampai ragu gitu menghubungi kamu lagi. Oke, aku udah buat pilihan-pilihannya. Jadi kamu pilih satu kartu atau beberapa kartu, beberapa pile juga bisa, untuk menjawab rasa penasaran kamu sama tema kali ini ya. Tapi saran aku nonton aja dari awal sampai akhir, karena energimu bisa di beberapa kartu di mana-mana gitu ya. Oke. Inilah kartunya. Ini pile 1 ya, kartu pertama. Ini dia. Sebelah sini saja. Oke. Kartu kedua yang ini, pile 2. Kartu ketiga yang ini, pile 3. Ya. Jadi ini pile 1. Pilihan pertama, ini pile 2, pilihan kedua, ini pile 3, pilihan ketiga. Kita bakalan bahas mulai dari kartu pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kamu butuh waktu untuk memilih, silahkan pause video ini ya. Tapi kalau mau nonton semua isi pile, silakan ya, supaya nggak penasaran gitu kan. Oke. Aku mau dari pile 1 dulu. Ini aku simpan ke sana. Oke. Kita mulai dari kartu pertama, pile 1, pilihan 1, yang bentuknya ini ya. Ini dia. Oke. Kita taruh di sebelah sini. Ya. Aku shuffle dulu kartunya ya. Kira-kira apa alasan dia ragu menghubungi kamu lagi? Oke. Pertama ada King of Cups. Wow. Oke. Lalu ada Three of Swords. Oke. Kemudian Two of Swords. Oke, swords lagi ya. Oke. Pikiran lagi kacau nih kalau pakai swords. Lalu ada Nine of Swords. Swords again. Oke. Lalu swords lagi kan, Seven of Swords. Oke lah. Four of Cups. Oke. Lalu ada Eight of Pentacles, Six of Pentacles. Kemudian The High Priestess. Oke. Sama
Eight of Cups. Oke. Ya, jadi energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena general reading berarti belum tentu semuanya cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Makanya lihat aja pile-pile pilihan lain. Mana tahu energimu ada di beberapa pile. Oke? Aku ngelihat di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian sangat mendominasi adalah air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Kemudian ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang paling dominan di sini adalah energi dari Pisces sama Cancer ya. Oke lah. Aku lihat di sini kamu sama dia tidak ada komunikasi. Bahkan ada yang sudah memblokir atau diblokir. Bahkan ada yang tutup akun ya, atau hapus akun supaya tidak terhubung gitu di WhatsApp atau tidak terhubung di media sosial. Kalian benar-benar udah nggak komunikasi. Jadi kamu stres, kamu overthinking. Dia juga seperti itu. Karena ini banyak banget swords-nya. Jadi kayak semua tuh melayang-melayang di pikiran kita aja gitu. Kayak kamu kebanyakan overthinking, dia kebanyakan overthinking. Hanya kebanyakan berpikir, tapi nggak tahu solusinya apa. Di sini memang ada tentang ketidakjujuran. Di sini ada manipulasi juga. Ada yang mungkin membohongi atau bahkan mengkhianati juga ada ya. Ada yang memanfaatkan. Kayak gitu. Aku ngelihatnya kamu sebenarnya sayang banget sama dia. Kamu sayang banget sama dia, cinta banget sama dia. Tapi dia ini banyak banget dramanya. Kalau dia ini laki-laki, dia drama king ya. Kalau perempuan, dia drama queen. Ya nggak sih? Anehnya, kalau dia yang salah, terus dia yang ngeblokir. Ya, apa enggak gimana gitu ya. Dia yang salah, dia yang ngambek, dia yang pengen diperjuangin mungkin ya. Pengen dikejar-kejar. Terus kamu ngerasa kayak, ini sebenarnya kenapa hubungan ini? Perasaan kemarin baik-baik aja, terus kok sekarang kayak orang gak kenal. Bahkan udah ada blokiran gitu. Jadi mau bicara juga dari mana, nggak bisa chattingan, ya kan? Kamu sebenarnya pengen banget bicara lagi sama dia, tapi aku ngelihat kamu juga ada rasa kecewa sama dia. Mungkin dia sering menyakiti kamu, mungkin dia pernah menipu kamu, mengkhianati kamu, atau dia mungkin sering manfaatin kamu yang terus-menerus berkorban sama dia, sedangkan dia hanya sekedar mengucapkan cinta tapi tanpa tindakan gitu. Pokoknya dia drama banget. Tapi meskipun kalian tidak komunikasi, kalau kamu ngerasa stuck, dia juga merasa stuck sama kamu. Di dalam masa jeda, masa kalian nggak bertemu, nggak bicara, dia sering banget kayak mengalihkan pikirannya tentang kamu dengan bekerja. Tapi tetap aja, walaupun dia kerja atau belajar, tetap aja pikirannya sama kamu juga.
Cuma dia ini pinter banget menyembunyikan perasaannya. Dia itu pinter banget merasa baik-baik saja, padahal di dalam hatinya dia broken heart, dia patah hati juga kayak kamu, karena nggak ada komunikasi, tidak ada pertemuan lagi juga. Jadi apa ya, dia ini sebenarnya juga capek tidak ada komunikasi sama kamu. Tapi dia ini juga orangnya pelin-pelan. Dia orangnya nggak punya pendirian gitu loh. Dia orangnya nggak tahu harus berbuat apa. Jadi tidak ada pendirian dan tidak ada inisiatif. Dia cenderung kayak santai aja, pasif aja, diam aja, kayak ngerasa ya sudahlah, kamu aja yang ngejar dia. Dia berharap kayak gitu, makanya dia santai. Meskipun di dalam otaknya dia selalu memikirkan kamu, meskipun dalam hatinya selalu bergejolak sama kamu, tapi dia tidak mau berbuat apa-apa. Tapi makin kesini nih ya, makin dekat ke waktu-waktu ini, dia udah mulai kok introspeksi diri. Dia udah mulai kayak menggunakan intuisinya, menggunakan kata hatinya, dan dia kayak tergerak untuk mengoreksi diri gitu. Tapi ketika dia udah mulai sadar dia punya kesalahan, dia ngerasa berat banget untuk datang lagi ke kamu. Karena kalau misalnya dia yang blokir kamu, dia agak malu, dia agak gengsi juga untuk buka blokiran. Makanya dia ragu banget untuk hubungi kamu lagi. Gitu. Terus yang aku lihat juga ya, mungkin dia juga lagi fokus sama karirnya, sama keuangannya. Karena sekarang dia dari segi finansial dia ada masalah dikit gitu sama finansialnya. Makanya dia fokus kerja. Itulah yang membuat dia ragu untuk menghubungi kamu lagi. Dia masih fokus sama keuangannya. Jadi untuk datang ke kamu pun, untuk menghubungi kamu pun ya dia kayak ada malunya juga. Karena kondisi dia sekarang lagi sulit secara ekonomi. Gitu. Aku juga ngelihat ya, selain karena dia ini malu untuk ngomong sama kamu, terus dia lagi ada masalah tentang keuangan, karirnya, pekerjaannya, dia itu ragu hubungi kamu lagi juga karena ada pengaruh dari orang lain. Dia ini orangnya kan pelin-pelan nih ya, jadi kayak gampang banget dipengaruhi orang lain. Ketika ada kata hatinya berbicara untuk berniat untuk berencana memulihkan hubungan kalian lagi, di situ kata hatinya hanya sampai hatinya doang gitu. Karena ketika dia ketemu sama orang lain, ketemu temannya gitu atau keluarganya yang mempengaruhi dia, ya keputusannya bisa berubah lagi. Harusnya tadi dia mau berniat untuk buka blokiran, harusnya tadi dia berniat untuk ngechat kamu, itu jadi hilang gitu aja niatnya karena tiba-tiba ada pengaruh dari orang lain. Misalnya temannya bilang, lo ngapain sih capek-capek pusing-pusing mikirin dia, maksudnya mikirin kamu ya. Terus temannya kayak ya ngomong yang gak membangun gitu untuk mematahkan semangatnya, kayak udahlah ngapain lagi diperjuangin hubungan kayak gitu, masa capek-capekin tenaga aja untuk ngejar-ngejar kamu gitu. Maksudnya temannya itu membawa pengaruh-pengaruh toksik gitu loh, membawa racun yang membuat keputusannya untuk menghubungi kamu lagi jadi
berubah gitu. Jadi yang tadinya mau hubungi kamu jadi nggak mau hubungi kamu karena dipengaruhi orang lain. Itu sih. Jadi sampai sekarang kamu belum menerima chat dari dia. Bahkan beberapa di antara kalian ya masih ada blokiran, ya kan? Jadi apa ya? Ini semua nggak sepenuhnya salah kamu. Karena aku ngeliat dia juga ada rasa bersalah. Dia juga ada rasa kayak pengen juga minta maaf sama kamu dan memulihkan semua ini. Cuma dia dikalahkan sama gengsinya, egonya. Dia ngerasa malu untuk buka blokiran kalau misalnya dia yang blokir ya. Dia juga ngerasa malu untuk menceritakan kondisinya sekarang yang lagi kesulitan keuangan. Dan dia sering dipengaruhi sama orang yang tidak membangun. Makanya mematahkan semangatnya untuk datang lagi ke kamu, untuk hubungi kamu lagi. Itulah yang membuat dia ragu terus. Ya kan? Kita lihat message-nya ya. Oke lah. Nah, ini ada separation, perpisahan. Kalian sudah berpisah ya? Atau mungkin sudah masa jeda, lagi break, udah nggak barengan, terus nggak ada komunikasi. Berikutnya, nah, nih broken heart, patah hati. Ya gimana nggak patah hati ya? Udah ada blokiran, terus ada pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan, gitu kan? Oke, berikutnya aku ambil lagi. Ini aja ya. Ini ada kata, it is safe for you to love. Sebenarnya ini aman buat dicintai. Cuma apa ya? Memang dianya belum punya pendirian. Jadi kamu harus mendoakan dia supaya dia konsisten, supaya dia itu tidak plan-plan. Supaya dia itu punya pendirian dan keberanian untuk menghilangkan rasa malunya, gengsinya, egonya untuk menghubungi kamu lagi. Ya terutama jangan gampang lah dipengaruhi orang, ya kan? Nah ini dia, maju terus, pantang mundur. Kalian berdua itu harus maju, pantang mundur. Jadi apa ya? Kalau misalnya di pihak dia, untuk dia nih ya, dia juga harus maju, pantang mundur. Jadi mau apapun situasinya sekarang, mau kehidupan sekarang lagi sulit, ekonomi sulit, atau ada pengaruh dari orang, harusnya kan nggak usah dihiraukan yang begitu stressful. Jangan terlalu overthinking sama keadaan sekarang. Maju aja, yakin aja sama hubungan ini. Terus pantang mundur. Kamu juga harus kayak gitu. Kamu jangan patah semangat. Karena orang ini sebenarnya sangat cinta sama kamu. Dia sayang banget sama kamu. Tapi kembali lagi ya. Kamu juga harus berjuang. Kamu harus maju terus, pantang mundur. Karena kalau kamu nggak patah semangat, kalau kamu nggak pantang mundur, ya ini semua pasti ada hasilnya. Kamu harus ini sih, berpikir aja positif. Mungkin dia butuh waktu juga kali untuk mempersiapkan dirinya. Mungkin dia butuh waktu juga untuk menetralkan pikirannya. Menghilangkan malunya, gengsinya, egonya. Dan dia mungkin mau mensukseskan keuangannya dulu. Supaya nggak malu-maluin gitu hubungi kamu lagi. Dan kamu doakan dia supaya tidak dipengaruhi terus sama orang lain. Jadi tetap optimis ya, maju terus, pantang mundur. Kalau kamu mau maju terus ya kamu juga harus care sama dia. Gak ada salahnya kok kamu hubungi dia duluan dengan SMS mungkin, atau kirim pesan pribadi dari media sosial kayak Facebook atau Instagram. Kalau memang udah ada blokiran ya. Oke.
Aku rasanya aja file 1 ini belum tentu cocok buat semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ke file 2. Kartu kedua. Pilihan kedua yang ada bentuk ini ya. Oke. Aku taruh sebelah sini ya. Ya. Aku shuffle dulu kartunya ya. Relax aja. Kita lihat apa sih alasan dia ragu menghubungi kamu lagi. Oke, pertama ada Nine of Cups ya. Kedua ada Four of Swords, ada Six of Swords, The Lovers. Aku bergetar-getar loh. Lihat file 2 nih, ada Justice sama ini double. Wah, ada The Hermit, ini yang paling atas tadi ya. Di atas ini berarti jadi di bawah gitu. Ini ada Justice. Oke. Ada Judgment. Wow, kartunya wadidaw gitu ya. Next, Strength. Kuat banget energinya ya. Pile 2. Ada Two of Pentacles. Ada Knight of Swords. Oke. Ya. Ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Dan karena general reading berarti belum tentu semuanya cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Makanya nonton aja semua isi file. Mana tahu energimu ada di beberapa file ya. Oke lah. Aku ngelihat di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra, earth sign juga ada ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi banyak banget energi yang kuat di sini ya. Energi yang kuat di sini ada Gemini, ada Virgo, ada Libra, sama Leo. Kuat banget ya. Tapi kalau aku ngomong tentang zodiak, itu belum tentu orangnya harus dari zodiak itu ya. Mungkin hanya energi saja, gitu ya. Oke, kita lihat tentang orang yang dealing sama kamu ini ya. Aku ngeliat sih kamu dealing sama orang yang mempunyai spiritual connection sama kamu ya. Kalian punya koneksi spiritual, setiap saat selalu terkoneksi ya kan. Kadang ngerasa aneh, udah lama nggak ketemu, udah lama nggak komunikasi, tapi terus menerus memikirkan dia. Dan dia juga kayak gitu. Mungkin dia ini soulmate kamu, twin flame kamu gitu kan. Aku ngelihatnya ya, beberapa di antara kalian di sini ada yang memang masih berkomunikasi, tapi on off gitu ya. Terus ada juga yang memang udah sama sekali nggak komunikasi. Udah lama mungkin nggak bicara ya kan. Apalagi ketemu, udah lama banget nggak ketemu. Terus ada dua kemungkinan. Mungkin kamu sama dia masih terhubung dalam kontak chat atau media sosial, tapi kalian udah nggak pernah chatting. Kedua, kalian mungkin bisa aja udah ada yang ngeblok, atau mungkin udah ada yang menghilangkan akun, ya kan? Ya, apa saja mungkin ada di antara kalian seperti itu. Kamu sama dia di sini yang aku lihat ya, ada perbedaan pola pikir ya, ada perbedaan
yang mendasar di antara kalian. Mungkin kalian ini berbeda secara latar belakang keluarga mungkin, atau kalian berbeda tradisi, kehidupan, kayak suku, agama, ras gitu. Atau kalian berbeda usia, bisa juga berbeda finansial. Tapi kalian saling mencintai, saling mencintai. Salah satu dari kalian orangnya dewasa banget. Jadi kalau kamu orangnya yang lebih dewasa, kamu sebenarnya udah membuat dia yang belum dewasa ini nyaman banget sama kamu, bahagia banget sama kamu. Dia ngerasa kamu tuh sosok yang berwibawa, sosok yang selalu mengerti dia, memahami dia, tanpa dia banyak bicara. Jadi kalau kamu mempunyai spiritual connection sama dia, meskipun dia nggak banyak bicara, meskipun dia nggak banyak menceritakan banyak hal, kamu udah ngerti apa isi hatinya sebenarnya. Kamu udah ngerti sebenarnya mood dia itu gimana. Kamu udah paham. Gitu sih yang aku lihat. Makanya selama kalian pernah bersama, dia itu sebenarnya menganggap kamu kayak apa ya, kayak belahan jiwanya gitu. Karena kamu bisa melengkapi dia, kamu tuh selalu mengalah sama dia, kamu bersabar banget sama dia menghadapi tingkahnya yang aneh dan gak jelas gitu ya. Jadi dia gak bisa melupakan kamu. Bahkan dia tuh banyak belajar tentang kebaikan dari kamu yang dia aplikasikan sekarang, yang dia implementasikan di hidupnya sekarang di masa-masa dia beranjak dewasa, ya kan? Jadi kamu tuh sebagai inspirasinya juga. So ya, dia terus menerus memikirkan kamu. Begitu juga kamu yang terus menerus memikirkan dia. Selalu terkoneksi satu sama lain. Jadi meskipun kalian udah nggak pernah bicara lagi, nggak pernah bertemu lagi, tapi setiap hari, setiap jam, setiap detik, di banyak helahan nafas yang kalian rasakan, kalian itu selalu merasa terhubung, selalu merasa kalau jiwa kamu dan dia itu menyatu. Karena ini tuh cinta dalam diam juga ya. Cinta dalam diam karena apa ya? Karena kalian itu kan gak banyak bicara lagi sekarang. Terus gak satu lingkungan lagi. Tapi masih memendam rasa sampai detik ini gitu. Makanya apa ya? Mungkin diantara kalian ngerasa aneh. Sebab setiap ngapain pun, setiap apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, kalian selalu ngerasa kepikiran satu sama lain. Jadi kalau misalnya kamu udah punya feeling sesuatu sama dia yang gak enak gitu ya, mungkin kamu punya perasaan gimana-gimana gitu sama dia sekarang, itu sebenarnya karena ada sesuatu yang terjadi sama dia. Jadi kalau dia sekarang sakit, kamu bisa ngerasain kalau dia lagi sakit. Kalau dia sekarang lagi nggak semangat, kamu bisa rasain kalau dia lagi nggak semangat. Jadi setiap apapun yang kamu rasakan, itu yang dia rasakan. Gitu. Kalian terkoneksi terus. Makanya kalau kamu tuh tiba-tiba suatu hari ngerasa lemes, ngerasa kayak nggak semangat, itu sebenarnya energi yang dia transfer ke kamu. Energi nggak semangat di hidupnya itu ditransfernya ke kamu. Jadi apa yang kamu rasakan ya itulah cerminan dia yang dia rasakan gitu. Ya kan? Memang di sini ada yang dulu menyakiti, ada yang disakiti. Dia ini dulu sering menyakiti kamu karena dia
belum bijak kayak kamu. Dia belum berpikir luas kayak kamu gitu. Setelah kamu pergi pun dia ngerasa kayak biasa saja. Tapi semakin kesini kan dia makin ngerasa kalau dia itu cinta banget sama kamu dan terus menerus memikirkan kamu dan terkoneksi terus sama kamu. Mungkin dulu kan kamu menarik diri, melepaskan diri dari dia karena dia sudah melukai kamu, tidak memperlakukan kamu dengan kasih sayang yang seperti kamu berikan ke dia, gitu kan? Nah, kalau kamu berpikiran seperti itu, itulah peristiwa yang kemarin, yang dulu. Tapi sekarang kan semua udah berubah. Dia udah mulai sadar kalau dia itu dulu nyakitin kamu. Dia itu kekanak-kanakan mungkin ya, belum dewasa gitu. Jadi sekarang keadaannya berbalik. Kalau dulu kamu yang sering sedih karena dia, mungkin kamu pernah nangis karena dia, tapi kan sekarang dia yang sering sedih karena kamu udah nggak ada lagi di hidupnya gitu. Jadi ini semua di dalam spiritual connection ini ada pemurnian diri ya. Kamu udah melakukan banyak effort sebenarnya untuk membuat dia berubah. Nah, itu ada hasilnya karena sekarang setelah kalian masa jeda, setelah kalian gak barengan, setelah kalian udah gak ketemu lagi, dia udah terbangun tuh rasa ingin berubah menjadi lebih baik. Jadi kamu terbangun spiritual, dia juga terbangun spiritual gitu. Lalu kenapa dia itu ragu menghubungi kamu lagi gitu ya? Karena aku ngerasa ketika kalian terhubung di aplikasi chatting atau media sosial, mungkin kamu tuh pernah membuat status atau story atau postingan yang menyindir dia. Jadi kamu kayak mengungkapkan perasaan kamu meluapkan isi hati kamu yang selama ini udah ngerasa sakit banget karena ulah dia gitu. Memang kamu tuh pengen jujur, pengen meluapkan rasa sedih kamu selama ini, tapi dia ngerasa tertekan membaca itu semua. Dia terasa kayak sakit hati membaca status kamu, story kamu, atau postingan kamu yang terkesan menyindir dia gitu. Jadi dia tuh sedih banget ngebaca itu pada saat stalking kamu ya, pada saat ngelihat story, ngelihat status, ngelihat postingan kamu. Ya akhirnya diantara kalian di sini ada yang udah blok, ada yang udah hapus akun, tutup akun mungkin, jadi nggak ada komunikasi. Tapi dia ini masih sering sih stalking kamu di media sosial kan, karena kangen sama kamu gitu. Itu sih. Aku juga ngelihat di sini ya. Ada di antara kalian yang udah punya pasangan. Jadi bisa aja kamu udah sama yang lain, dia udah sama yang lain juga. Jadi semakin sulit untuk menghubungi lagi, untuk chatting lagi itu sulit gitu. Dia ngerasa ragu menghubungi kamu lagi. Dia kayak ngerasa kamu tuh udah ada orang lain, jadi aku ragu hubungi kamu lagi. Dia nggak mau asal bertindak aja tanpa berpikir. Dia tuh benar-benar memikirkan nanti dampaknya apa kalau dia hubungi kamu lagi, kalau kamu udah punya pasangan gimana gitu. Dia mikirnya ya sejauh itu gitu loh. Jadi aku ngelihat alasan pertama dia ragu menghubungi kamu karena dia masih ada rasa sakit hati melihat status kamu, story kamu, atau postingan kamu yang pernah menyindir dia. Dia masih ingat semua itu. Makanya dia ragu menghubungi kamu. Dia kayak ada ngerasa, udahlah, udah sebel banget gitu ngeliat kamu, udah kayak
kamu tuh kenapa harus bicara seperti itu, atau mungkin kalian itu dulu pernah adu argumen kah, atau kamu pernah buat status, buat story atau postingan tentang dia. Nah dia ngerasa kayak nggak terima, makanya dia sampai sekarang ragu hubungi kamu lagi. Dia ragu buka blokiran, ragu untuk nunjukin nomor HP-nya yang baru, ragu untuk nunjukin kontaknya gitu loh. Dan yang kedua, jika kamu udah punya pasangan atau vice versa, ya dia ragu lah hubungi kamu. Dia nggak mau merusak hubungan kamu sama yang lain gitu, ya kan? Terus yang ketiga, aku ngeliat dia ragu menghubungi kamu karena dia tuh sekarang lagi merasakan hukum karmanya mungkin ya. Apa yang dia lakukan dulu sama kamu, rasa sakit yang dia berikan sama kamu, itu yang dia rasakan sekarang. Jadi dia menabur apa gitu dulu, sekarang dia menuai perbuatannya. Jadi hidupnya itu sekarang kayak sulit lah diceritakan. Dia tuh kayak lagi banyak masalah sekarang. Karena dia banyak masalah, ya dia semakin ragu untuk hubungi kamu lagi. Dia kayak ngerasa nggak percaya diri lagi. Dia ngerasa kayak hidupnya itu sekarang ya udah susah banget gitu, udah banyak masalah, harus mikirin dengan kamu lagi. Jadi ya dia ragu lah untuk komunikasi lagi sama kamu. Itu yang aku lihat. Terus ada lagi nih alasan dia ragu untuk menghubungi kamu lagi. Kan kamu yang nonton video ini kan stalker channel tarot ya. Kamu tuh suka kepoin tentang dia di channel tarot kan. Nah, aku ngerasa dia itu udah mulai tahu, atau dia tuh sekarang udah kayak tahu gitu kalau kamu suka kepoin dia di channel tarot. Karena dia udah mulai tahu tentang itu, dia udah mulai hati-hati bertindak gitu. Dia kayak ngerasa, kamu kan udah ngerti tarot, kamu kan udah pernah nonton channel tarot, kamu udah tahu gimana kepoin perasaan dia, kepoin zodiaknya gitu kan. Dia jadi kayak, aduh gimana nih ya, mau ngubungi lagi juga. Dia kayak, apa ya, dia jadi bingung harus bertindak seperti apa. Karena kamu kayak udah bisa ngebaca dia, kamu udah kayak dapet info dari channel tarot tentang apa yang bakalan dia lakukan gitu. Itu sih. Jadi maksud aku begini, misalnya kamu nonton channel tarot, di channel tarot itu bilang kalau dia udah ada niatan mau berubah, dia ada niatan untuk komunikasi lagi sama kamu, kan ada gitu ya. Hasil reading channel tarot bilang gitu. Nah, dia ngerasa kamu udah ngerti tentang itu, kamu udah tahu apa yang bakalan dia lakukan dari reading tarot yang kamu lihat. Karena dia tahu kamu seperti itu, dia jadi kayak ngerasa kamu udah tenang banget, kamu udah kayak orang yang udah tahu semuanya gitu. Jadi kamu terkesan kayak orang yang santai, kamu lebih kayak let it flow aja, kamu lebih kayak mengalir gitu aja, kamu jalani aja semua ini gitu. Terus kamu kayak nggak mau ngambil action lagi, karena kamu udah tahu hasil channel tarot itu bilang dia yang bakalan action ke kamu. Nah, ya dia jadi kayak terbawa egonya. Dia kayak ngerasa karena kamu sudah tahu apa yang bakalan dia lakukan, ya dia nggak akan lakukan apa yang sudah kamu tahu itu. Supaya kesannya kayak apa yang kamu dapatkan info yang kamu dapatkan dari reading tarot itu, supaya nggak membuat kamu itu jadi merendahkan dia, atau mungkin supaya kamu tuh jangan jadi orang yang angkuh atau jadi orang yang cuek sama dia gitu. Karena yang dia butuhkan itu benar-benar niat kamu ke dia seperti apa gitu, tanpa dipengaruhi sama isi reading tarot.
Dia mau melakukan sesuatu jika kamu juga mau melakukan sesuatu tanpa dipengaruhi sama yang lain, terutama sama channel tarot yang kamu lihat. Makanya dia agak ragu gitu, dia ragu hubungi kamu lagi ya, karena kalau dia hubungi kamu lagi nih, otomatis dia ngerasa harga dirinya jadi kayak lebih rendah gitu dari kamu. Kan dia ini ada pride-nya juga, ada gengsinya juga. Dia ngerasa harga dirinya itu kayak udah di bawah kamu, karena kamu udah bisa menebak apa yang dia lakukan sama kamu. Kamu udah bisa tahu apa yang bakalan dia buat sama kamu gitu. Jadi kayak ini dianya, dia nggak mau kamu tuh ngerasa sombong karena udah tahu apa yang bakalan dia lakukan dari channel tarot gitu. Dia nggak mau ditebak, dia nggak mau dibaca secara spontan sama kamu. Jadi dia maunya ya udah cukup ikuti kata hati, ikuti niat sebenarnya dari dia itu gimana, tanpa kamu tuh dipengaruhi sama reading tarot gitu loh. Itu sih. Makanya kalau diantara kalian dilihat sama orang yang udah tahu atau mulai tahu kalau kamu itu stalker channel tarot, dia ini bakalan makin ragu ngubungi kamu, karena kan dia udah bisa tahu kok kalau kamu pasti sering kepoin dia di channel tarot. Akhirnya ya dia gak mau ngambil action apa-apa gitu loh. Itu sih yang aku lihat. Jadi apa ya, boleh-boleh aja kamu ngelihat reading tarot. Cuma kalau bisa tuh kamu cerna baik-baik. Jangan kamu telan bulat-bulat. Kamu harus bisa telaah hasil reading tarot itu, mana yang bermanfaat buat kamu. Kalau kamu menerima hasil reading tarot tentang seseorang yang dealing sama kamu ini bakalan buka komunikasi, bakalan mau action, itu kan harusnya nggak boleh kamu jadikan patokan. Karena bisa aja itu kebalikannya, vice versa, apa aja kemungkinannya bisa terjadi gitu. Jadi kamu tuh harus lebih kayak mengikuti kata hatimu, mengikuti apa yang sesuai sama kehidupan kamu. Karena kan setiap reading tarot itu kan juga bersifat general juga, bukan berarti energi dia yang kebaca gitu loh. Bisa aja mungkin ini energinya secara menyeluruh, jadi bisa random, bisa berubah-berubah gitu. Jadi setiap nonton channel tarot itu ambil hal-hal positifnya, dan itu harus kamu cerna supaya kamu nggak salah langkah, supaya kamu nggak menjadi orang yang ngerasa tahu semuanya dari hasil channel tarot. Jadi kembali lagi, pikirkan dengan kata hati. Kalau kamu udah tahu sifat dia, ada gengsinya, ada egonya, ada egoisnya, ya kamu kan juga harus tahu apa yang harus kamu lakukan ke dia gitu. Jadi sesuaikan hasil reading tarot dengan orang yang dealing sama kamu sifatnya seperti apa gitu ya. Kita lihat message-nya. Oke. Nah, ini ada word waiting for. Jadi word waiting for itu menanti divine timing ya, menunggu takdir memberikan petunjuk. Jadi diantara kalian yang terkoneksi secara spiritual, terus kalian udah punya orang lain, apalagi udah punya legalitas pernikahan sama orang lain ya, dia kan kerasa kayak nggak mungkin lagi. Tapi kalian tuh kayak masih berharap sama takdir supaya menjawab koneksi ini seperti apa nantinya. Apakah kalian bisa bersatu atau enggak, gitu kan? Jadi tetap ya apa ya, berdoa aja sama Tuhan supaya Tuhan menjawab ini semua. Dan yang menjadi inti dari spiritual connection kamu sama dia itu tentang terbangun secara spiritual dan semakin dekat sama Tuhan. Tentang kalian bersatu suatu saat nanti atau enggak, itu hanya bonus ya. Ini ada kata gunakan peluang ya. Jadi setiap ada peluang, kayak
eh kalau misalnya udah tahu nih nomor HP dia yang mana, dia udah tahu nomor HP kamu yang mana, harusnya kan jadikan itu sebagai media untuk komunikasi. Karena aku ngeliat nih hubungan kalian belum selesai baik-baik, belum diberesin baik-baik. Jadi harus ada lah yang mulai duluan gitu kan, harus ada yang apa ya, membicarakan ini satu sama lain. Kalian harus bicara, kalian harus selesaikan apa sih sebenarnya yang perlu diklarifikasi supaya kalian berdua itu nggak saling menyakiti, nggak saling tersiksa satu sama lain. Jadi benar-benar harus gunakan peluang ya. Jadi kalau udah chatting di blog, media sosial udah ngeblok atau udah nggak ada lagi akunnya ya, kan masih bisa kirim SMS, masih bisa kirim pesan pribadi gitu atau gimana. Harus dimanfaatkan semua peluangnya supaya ini diselesaikan baik-baik ya, dibereskan baik-baik supaya kedepannya plong. Supaya kedepannya lega gitu loh, menjalani masa depan berikutnya gimana ya kan. Ini ada getting to know each other. Harus bisa loh mengerti satu sama lain. Ini terkait yang aku bilang tadi ya. Kalau kamu sering stalking channel tarot, kamu sering dapat hasil reading yang membuat kamu bahagia, happy tentang apa yang dia bakalan lakuin, itu kan harus kamu cerna juga kan, karena kamu harus apa ya, mengerti dia juga, gimana sifat dia sebenarnya, apakah sesuai sifat dia ini dengan hasil reading yang kamu terima, kan belum tentu. Jadi benar-benar harus kamu mengerti tentang dia gitu. Kalian harus mengerti satu sama lain. Yang penting itu masalah bagaimana kamu, bagaimana dia, bukan bagaimana apa yang di ini ya, di dalam pikiran terus tapi nggak menggunakan kata hati gitu. Jadi kesannya kayak kalian sebenarnya udah tahu isi hati satu sama lain bagaimana, tapi kalian kan nggak gunakan itu, kalian nggak mengenal satu sama lain, kalian nggak ada niatan untuk menyatukan hati kamu dan hati dia. Jadi semua itu kayak hanya berputar-putar di pikiran, hanya kebanyakan negative thinking dan kebanyakan memenangkan ego, kayak gitulah. Padahal kan udah mengerti satu sama lain. Kalau kamu udah mengerti dia ini ada gengsinya, egonya, kan gak ada salahnya juga kamu mengalah. Tapi kalau kamu udah merasa capek mengalah ya, itu terserah kamu. Kamu mau berbuat apa? Intinya kamu harus mendoakan yang baik-baik untuk dia. Semoga dia perlahan bisa totalitas berubah menjadi lebih baik ya. Jadi berubahnya kalau bisa jangan setengah-setengah gitu. Ya doain aja lah. Nah, ini ada yin yang ya. Berbeda tapi melengkapi. Kamu mungkin berbeda sama dia, tapi saling melengkapi kan. Spiritual connection itu memang saling melengkapi loh. Meskipun ada perbedaan, tetap aja jiwa kamu sama dia sama. Kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kalau kamu tahu dia ini kondisinya seperti apa sekarang, ya kamu udah bisa tahu apa yang harus kamu lakukan gitu. Coba lebih banyak sekarang itu ikuti kata hati, ikuti intuisi kamu ya kan. Jadi dia ini masih ragu menghubungi kamu lagi. Pertama yang aku bilang tadi, mungkin dia ada tersakiti dengan kata-kata kamu atau status kamu atau postingan kamu, dia masih marah tentang itu. Baru yang kedua, dia ini ngerasa kamu udah punya orang lain, jadi dia kayak menahan diri untuk menghubungi kamu lagi. Dia takut ngeganggu kamu sama yang lain gitu. Baru yang ketiga, aku ngelihat di sini tentang apa ya, ada masalah yang dia hadapi sekarang. Dia banyak masalah sekarang, dia lagi ngejalani karmanya. Jadi kayak ya belum bisa banyak berpikir, masih mikirin persoalan hidupnya.
jadi dia kayak ragu hubungi kamu lagi. Terus yang keempat, mungkin dia udah mulai tahu kalau kamu tuh stalker channel tarot. Dia tahu kalau kamu tuh sering kepoin dia di channel tarot, makanya dia kayak benar-benar mikir mau melakukan apa gitu ke kamu, terutama untuk komunikasi lagi gitu ya. Itulah ya, aku rasa ini aja file 2. Ini belum tentu cocok buat semua ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Berikutnya kita lanjut ke file 3, pilihan ketiga. Ini kartu ketiga yang bentuknya ini ya. Oke. Ya. Aku shuffle kartunya dulu ya. Relax saja. Kira-kira kenapa ya alasan dia ragu menghubungi kamu lagi? Pertama, ada King of Wands. Oke. Di sebelah sini ya. Kedua nih ada The Hierophant. Oke. Kemudian ada Ace of Wands. Ya. Ace of Cups. Ace again. Lalu King of Swords. Oke. Kemudian ada Queen of Cups. Oke. Queen of Cups, Page of Swords, Temperance. Wow, Five of Pentacles sama The Chariot. Oke. Ya, ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena general reading berarti belum tentu cocok semua sama kamu, mungkin hanya beberapa saja yang cocok. So kamu bisa lihat file pilihan nomor lain ya, mana tahu energimu di beberapa file. Tapi kalau udah nonton file 1, file 2, sekarang tinggal file 3. Oke. Kita lihat di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ya kan? Earth sign juga ada. Banyak ya di sini. Earth sign juga ada. Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi ada yang dominan banget. Energi yang kencang di sini ada Taurus, ada Sagittarius, ada Cancer ya. Oke. Bisa energi saja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu, gitu ya. Kita lihat kenapa dia ragu menghubungi kamu. Aku ngelihat kamu tuh orangnya baik banget ya sama dia. Kamu kayaknya sama dia ini tulus. Terus kamu sering banget ngedoain dia. Karena kamu tuh mungkin orangnya kerohanian, kamu tuh mungkin soleh, soleha gitu ya. Jadi kamu benar-benar mencintai dia sangat tulus dalam situasi apapun. Sedangkan dia masih mau lirik sana, lirik sini ya kan. Malah dia ini kayak sibuk sama penampilannya supaya dia itu dicintai banyak orang. Padahal kan dia sudah punya kamu sebenarnya. Dia udah sama kamu, tapi ya dia kayak suka aja dianya kalau banyak yang sayang sama dia. Dia ngerasa seneng gitu banyak fans. Dan dia ini orangnya apa ya? Dia tuh seneng hal-hal berbau ketertarikan secara fisik gitu. Dia seneng kayak gitu. Jadi dia juga senang sama kamu karena kamu tuh mungkin cantik, kamu tuh mungkin ganteng gitu ya. Terus ya kamu tuh paket lengkap gitu loh. Kamu cantik di dalam, cantik di luar. Kamu tampan di luar, kamu juga cakep di dalam gitu ya.
Tapi kamu sama dia itu sering banget bertentangan. Aku ngelihat kamu sama dia berbeda cara pandang. Mungkin ini kayak ada miripnya dengan file 2. Ada perbedaan di sini ya. Mungkin ada perbedaan keyakinan, berbeda latar belakang gitu ya. Terutama karakter. Jadi kalau kamu orangnya benar-benar kerohanian, kamu orangnya mikirin akhirat. Nah, kalau dia bukan mikirin akhirat, dia mikirin duniawi. Jadi kayak ya bertolak belakang gitu loh. Ya kan? Jadi apa ya? Kamu sebenarnya sakit hati karena harusnya dalam hubungan ini kan dia fokusnya sama kamu aja, tapi dia masih fokus sama orang lain, dia masih lirik sana lirik sini. Jadi kamu kayak ngerasa tertekan batin sih menurut aku gitu sih, ya kan? Orang ini begitu mementingkan dirinya sendiri dan jarang mementingkan perasaan kamu gitu sih. So yang aku lihat di sini berpisah dulu kayaknya, baru lost contact ya kayaknya. Atau vice versa juga bisa. Jadi kalian udah separation, ya udah nggak barengan kayaknya ya. Sekarang jalan sendiri-sendiri, atau bahkan udah punya orang lain. Mungkin di antara kalian udah ada yang menikah sama orang lain. Ya intinya kamu nggak berjodoh sama dia, kayak gitu sih. Mungkin ya. Nggak tahu ke depannya, bisa aja sih, takdir itu kan hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi setelah kamu berpisah sama dia, itu mungkin karena kamu pengen melepaskan diri sama orang yang sering nyakitin kamu ini. Jadi kalau kamu tuh udah lepas dari dia, kamu kayak ngerasa free gitu, kamu kayak ngerasa kayak orang yang keluar dari apa ya, dari kandang mungkin, atau keluar dari penjara. Kamu ngerasa kayak udah bebas banget kalau udah pisah sama dia gitu. Mungkin dia ini orangnya sering mengendalikan kamu juga, dia sering ngatur-ngatur kamu, sering apa ya sering menyiksa kamu secara batin terutama, ya kan, gitu sih. Tapi kamu kayak ngerasa bertahan terus sama dia selama ini atas nama cinta. Tapi kamu sebenarnya udah nggak kuat, makanya kamu melepaskan diri. Terlepas dari siapa yang meninggalkan ataupun yang ditinggalkan, intinya sih di sini dia yang menyesal. Kamu nggak menyesal karena kamu ngerasa lepas dari dia itu adalah sebuah kebebasan. Kebebasan dari rasa tekanan batin. Kebebasan dari rasa tekanan tentang perasaan. Kamu udah mulai kayak melek gitu, kamu kayak udah mulai sadar kalau kamu kayak nggak dihargai gitu. Kamu kayak berjuang sendiri, kamu kayak apa ya, kayak nggak dipeduliin sih. Karena kamu fokus ke dia, tapi dia fokusnya ke orang lain. Ke banyak orang, jadi kayak ya nggak sehat lah hubungannya gitu kan. Selama kalian udah nggak barengan, ya perlahan komunikasinya komunikasinya mulai lama-lama tuh makin nggak ada gitu ya. Mulai dari tadinya berteman di media sosial jadinya ngeblokir atau saling unfollow gitu atau gimana. Terus makin kesini makin ya nggak pernah lagi lah chatting gitu kan. Mungkin udah ada yang punya nomor baru, bisa juga ada yang udah blokir gitu ya. Tapi kamu tahu nggak, selama kalian nggak barengan itu, dia selalu dihantui sama rasa bersalahnya yang selalu menyakiti kamu selama ini. Dia kayak ngerasa setelah kamu nggak ada, dia udah kehilangan kebahagiaan. Jadi sama siapapun dia sekarang,
dia sama sekali nggak bahagia. Karena makin kesini dia makin sadar diri kalau kamu satu-satunya yang bisa mencintai dia tulus, yang bisa membuat dia bahagia sepenuh hati. So, dia itu sekarang kesepian banget, lonely banget. Gitu. Kamu mungkin bisa bahagia sama kehidupan kamu sekarang, tapi dia enggak. Dia sepi, sunyi, senyap. Meskipun dia udah sama orang lain juga, dia tetap ngerasa kesepian. Karena nyawanya hilang gitu. Kamu adalah nyawanya, cie. Tapi ya gimana lah, ya. Semua sudah selesai gitu. Kamu ngerasa kayak, ya udah mungkin bukan jodoh. Kamu mungkin ngerasa udah ngelakuin yang terbaik buat dia selama ini, ya. Ternyata dia tidak menyeimbangkan itu, jadi kamu ngerasa kayak ya udah selesai perjuangan kamu sama dia, gitu kan? Tapi ada keinginan dia untuk hubungi kamu lagi sebenarnya. Dia sebenarnya pengen banget ketemu, pengen banget ngomong, pengen banget chattingan sama kamu lagi gitu. Terutama pengen minta maaf dianya. Tapi itu nggak terrealisasi. Dia ragu hubungi kamu karena dia nggak mau kelihatan bersalah. Dia masih memenangkan egonya. Dan dia nggak mau mengakui kalau kamu yang benar selama ini. Makanya dia ragu hubungi kamu lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ngelihat di sini ya, dia ini orangnya overthinking banget. Dia ngerasa kayak kalau kamu udah punya orang lain, dia kayak ngerasa kalau dia hubungi kamu lagi, harga dirinya jadi jatuh gitu. Dia kayak ngerasa takut ditolak, takut nggak direspon sama kamu, kayak gitu. Padahal kan kalau dia berpikir positif, ya kan gak ada salahnya sih dia ngubungi kamu sekedar untuk minta maaf atau jaga silaturahmi. Itu yang paling utama sih sebenarnya. Tapi dia gak mau lakukan itu. Dia masih ragu ngubungi kamu lagi. Ya karena dia takut banget ditolak, takut banget gak direspon sama kamu. Jadi kebanyakan hanya mikir, hanya banyak pertimbangan, hanya banyak muter-muter aja pikiran di dalam otak, tapi nggak ada solusinya, nggak tahu tujuannya, nggak tahu action apa yang mau dilakukan. Karena dia tuh serba ketakutan, serba banyak banget kekhawatiran dia. Ada perasaan insecure juga sih kayaknya. Dia tuh kayak minder sama kamu sekarang. Ya kan, karena dia kan ngerasa bersalah. Jadi untuk melihat kamu saja pun dia takut. Dia ngerasa kayak orang yang punya banyak dosa sama kamu. Dia kayak ngerasa, iya deh aku tahu aku tuh banyak dosa sama kamu. Jadi dia tuh kalau sekarang pun misalnya di hadapan kamu, dia nggak akan berani menatap mata kamu gitu. Karena memang sebenarnya kan dia yang punya banyak salah sama kamu. Tapi dia gak mau mengakuinya. Dia gak mau kelihatan bersalah. Dia benar-benar udah takut sih ketemu kamu atau berhubungan sama kamu, dia takut. Dia ngerasa kayak, ya namanya orang salah pasti sering ketakutan gitu ya. Kalau orang benar kan gak akan takut sama apa-apa. Ya kan? Jadi ya nggak mau dia yang hubungi kamu, takut ditolak, takut gak direspon sama kamu. Itu yang aku lihat. Aku juga ngerasa di sini kenapa dia ragu menghubungi kamu lagi. Karena apa ya? Misalnya nih kamu udah sama orang lain, dia ngerasa kamu tuh sekarang udah mendapatkan orang yang lebih baik dari dia.
Jadi dia nggak mau lagi mengganggu hidup kamu, nggak mau lagi merusak kebahagiaan kamu. Dia kayak apa ya, makin kesini tuh dia kayak ngerasa kamu memang pantas bahagia gitu, kamu memang pantas mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Makanya dia ya ragu lah ngubungi kamu lagi. Dia takut ngeganggu, dia takut merusak kebahagiaan kamu. Karena makin sayang dianya sama kamu. Dia kayak ngerasa, iya sih, gue udah pernah nyakitin lo dan ya gitu deh. Gue nggak mau lagi lo tersakiti sekarang. Jadi ya dia nggak mau chatting kamu lagi. Dia ragu melakukan itu semua demi kebahagiaan kamu yang sekarang mungkin sangat sempurna kayak gitu. Jadi sedih sih sebenarnya. Dia lakukan itu atas dasar cintanya juga. Dia masih punya perasaan yang dalam sama kamu gitu loh. Coba kita lihat message-nya ya. Oke. Nah, ini kan ada love yourself first. Cintai dirimu dulu. Jadi kalau kamu ngerasa dia ini bukan sosok yang baik untuk kamu, itulah mungkin yang membuat kamu pengen lepas dari dia dan mendapatkan yang lebih baik. Karena kamu mencintai diri kamu. Kamu menghargai diri kamu. Kamu nggak mau diinjak-injak lagi sama orang yang egois gitu. Nah, ada kata sabar ya. Kamu orangnya sabar ya. Dulu kamu memang sabar banget sama dia, tapi kan kesabaran itu ada batasnya. Sekarang kamu udah tahu kalau dia ini bukan orang yang baik untuk kamu. Malah dia sekarang yang belajar banyak sabar. Dia banyak belajar kesabaran dari kamu menjalani hidup ini, hidup yang tidak mudah ini sama dia. Kan sekarang hidupnya itu sekarang ya apa ya, udah berubah lah gitu semenjak nggak ada kamu. Jadi dia kayak sabar-sabarin diri aja menjalani hidup ini tanpa kamu. Ini unrequited love, cinta yang tak terbalas. Jadi dulu kamu sangat mencintai dia, kamu kayak ngerasa dia itu udah kayak belahan jiwa kamu, tapi dia malah lirik sana lirik sini, dia malah ngelihat yang lain ya. So kamu ngerasa kayak cinta kamu nggak terbalas, tapi kan sekarang dia ngerasain kayak gitu. Dia ngerasa kalau kamu lah belahan jiwanya, tapi kamu udah sama orang lain. Jadi nggak terbalas lagi cintanya, ya kan? Penyesalan memang selalu datang terlambat gitu loh. Nah, ini ada the thinking man ya. The thinking man itu artinya orang yang selalu menerus berpikir. Dia ini adalah orang yang terus menerus suka banyak pertimbangan, suka banyak mikir. Jadi mau ngubungi kamu juga dia kayak butuh waktu untuk mempertimbangkan itu lama banget. Jadi kayak apa ya? Udah sejak lama dia pengen hubungi kamu lagi, tapi sampai sekarang dia nggak ngubungi kamu lagi. Karena dia kebanyakan berpikir, dia kebanyakan apa ya, larut dalam pikirannya. Dia takut ditolak, takut nggak diterima, takut nggak direspon sama kamu. Padahal kan belum tentu kamu nggak merespon dia. Apalagi kalau dia mau melakukan ini untuk silaturahmi, kan kamu pasti respon ini dengan positif kan. Gitu loh. Jadi alasan dia ragu menghubungi kamu lagi ya seperti yang aku bilang tadi ya. So kamu harus mendoakan dia yang baik-baik. Kamu doakan dia untuk mendapatkan kebahagiaan juga seperti kamu. Jadi meskipun dia pernah menyakiti kamu jangan menyimpan dendam. Supaya kedepannya kamu terus-menerus mendapatkan kebahagiaan
gitu. Oke, ini aja file 3 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.